sudah tahu kan kalau sekarang akan diadakannya pemilu untuk Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Ketua Badan Legislatif Mahasiswa di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Ayo kita bersama-sama memeriahkan demokrasi ini dengan sempurna. Yuk sama-sama ikut serta dalam kegiatan pemilu tahun ini agar kita dapat mewujudkan demokrasi di fakultas kita tercinta. Jangan golput ya teman-teman. Pilih sesuai hati nurani kalian. Kita sebagai mahasiswa hukum tentunya diwajibkan mengimplementasikan ilmu kita. Dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Contohnya pemilu kali ini. Pemilu kali ini dilakukan dengan mudah, berbeda dengan tahun lalu. Pemilu kali ini diadakan secara online. Kita bisa melakukannya di mana saja, asal ada internet yang mendukung. Tapi teman-teman, jangan lupa untuk registrasi terlebih dahulu di waktu yang sudah ditentukan oleh tim KPU FH UPN Jatim agar bisa melaksanakan pemilu. Gak ada alasan buat tidak mencoblos. Ayo sama-sama ikut pemilu. Jangan golput ya. Halo mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, apakah kalian tahu masa pemungutan suara Fakultas Hukum semakin dekat loh? Kalian jangan khawatir, meskipun di masa pandemi seperti ini, kita masih bisa kok melakukan voting, yaitu dengan e-voting. Kalian nggak usah bingung ya, karena kami akan memberikan tata cara registrasi e-voting hingga melakukan voting. 1. Silahkan kalian akses website e-vote KPU UPN Veteran Jawa Timur yang sudah di-share oleh anggota KPU UPN Veteran Jawa Timur. 2. Setelah memasuki website, klik tulisan registrasi yang ada di bawah. 3. Kemudian masukkan nama, NPM, dan upload foto akun Siamik terbaru Anda sesuai dengan data mahasiswa. Empat, setelah mendapatkan kode akses login, silakan salin dan simpan kode akses Anda. Lima, tekan menu login, lalu masukkan NPM Anda dan kode akses yang telah Anda dapat saat melakukan registrasi. Setelah masuk ke halaman surat suara, silakan voting paslon BEM dan BLM sesuai dengan pilihan Anda. Tujuh, setelah melakukan voting, Anda dipersilahkan logout dan pilihan Anda sudah direkam secara otomatis oleh sistem.
Sudah 1 tahun kita telah berada di situasi yang sulit karena pandemi COVID-19. Kita harus menjalankan kehidupan new normal yang mungkin asing untuk kita. Pandemi telah banyak menghambat aktivitas kita dalam bidang perekonomian, bidang kesehatan, serta jalannya demokrasi. Menjalankan demokrasi di masa pandemi merupakan suatu tantangan bagi kita sebagai Komisi Pemilihan Umum, seperti suasana baru dan mekanisme yang baru. Oleh karena itu, KPU Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur terus berupaya untuk menjalankan demokrasi semaksimal mungkin. Salah satunya melalui pelaksanaan debat terbuka antara pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM, serta calon ketua BLM. Pemilu Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur yang akan diikuti oleh pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM nomor urut 01 atas nama Muhammad Imron dan Dimas Syaputra Ramadan. Serta calon ketua BLM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur nomor urut 01 atas nama Raden Ahmad Faisal Ramadan. Dan nomor urut 02 atas nama Muhammad David Ade Pangestu. Dan inilah debat terbuka pasangan calon BEM serta BLM UPN Veteran Jawa Timur tahun 2021. Selamat datang di sesi pertama debat pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya, semoga semua sehat dan baik-baik saja. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aminatus Solihah dari Fakultas Hukum Angkatan 2020. Di sini saya selaku MC dalam acara debat terbuka kali ini. Yang kami hormati Bapak Dekan, panelis, dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, serta para hadirin yang sudah hadir hari ini. Kepada teman-teman sekalian, marilah kita bersyukur atas rahmat dan karunia dari Tuhan, sehingga kita bisa hadir dalam acara terakhir sebelum pemilu kali ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara debat pemilu calon ketua BEM tahun 2021 dengan tema Menjaga Spirit Demokrasi di Masa Kahar melalui bidang advokasi kesejahteraan mahasiswa, sosial politik hukum, dan kesehatan mental mahasiswa. Untuk acara yang pertama adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sutrisno SHM Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Kepada Bapak Sutrisno dipersilahkan.
Sekali lagi kepada Bapak Dr. Sutrisno SH.M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sepertinya Bapak Sutrisno sedang mengalami kendala. Kita langsung saja menuju ke sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua KPU, yaitu Saudara Raja. Kepada Saudara Raja dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya hormati Pak Sutrisno dan seluruh partisipan yang sudah hadir. Selamat datang di acara debat pasangan calon BEM pada siang hari ini. Ya, saya tahu karena di luar juga banyak sesuatu dan banyak yang mencoba intervensi KPU, tapi KPU tetap kuat dan punya pendirian di landasan Undang-Undang Pemilu. Jadi yang semoga dalam acara debat kali ini kita bisa memilih sesuai hati nurani kita, mana yang cocok untuk memimpin kita ke depannya. Terima kasih. Salam demokrasi. Baik, terima kasih kepada Saudara Raja selaku Ketua KPU atas sambutannya. Selanjutnya, izinkan saya memanggil dan memperkenalkan moderator yang akan memimpin jalannya acara debat pada hari ini. Kepada Saudara Zamroni dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zamroni Ahmad Afandi. Saya dari Angkatan 2020 sebagai moderator dan akan membimbing jalannya acara debat terbuka calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur tahun 2021. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya panggilkan dan bacakan CV dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur nomor urut 1. Calon ketua BEM nomor urut 1 atas nama Muhammad Imron, lahir di Bangkalan pada tanggal 3 November 1998, beralamat di Kebalan Kulon, RT 2 RW 8, beragama Islam, nomor HP 082 231 347 146. Rincian riwayat pendidikan antara lain, tahun 2011 menempuh pendidikan di SDN Kerembangan Utara 2. Pada tahun 2014 menempuh pendidikan di SMPN 2 Surabaya. Dan pada tahun 2017 menempuh pendidikan di SMAN 9 Surabaya. Pada tahun 2019 menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di UPN Veteran Jawa Timur. Riwayat organisasi, pada tahun 2019 menjabat sebagai staf Kementerian Sospolhum BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya untuk CV calon wakil ketua BEM nomor urut 1 atas nama Dimas Syaputra Ramadan. Beralamat di Jalan Kara Agung 1 nomor 17 Surabaya. Nomor telepon 089 536 481 7322 dengan ID line DRS 200. Riwayat pendidikan pada tahun 2007 sampai dengan 2013 menempuh pendidikan di SD Laboratorium UNESA.
tahun 2013 sampai dengan 2016 menempuh pendidikan SMP di SMP Negeri 13 Surabaya. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019 menempuh pendidikan di SMA Negeri 6 Surabaya. Dan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di UPN Veteran Jawa Timur. Pengalaman organisasi ialah sebagai staf Advokesma BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Kabinet Abdi Karya, sebagai anggota Permahi Cabang Surabaya dan sebagai Ketua Ikatan Alumni Sikser UPN. Dan itulah tadi, CV dari pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya, untuk memulai acara debat kali ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UPN. Hadirin dimohon untuk menyalakan kamera. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sesi debat yang akan dipimpin langsung oleh moderator
Dan untuk hadirin KMFA semua yang ingin bertanya untuk para paslon, bisa ditanyakan melalui kolom chat Zoom yang disediakan dan akan dibacakan oleh moderator saat sesi pertanyaan nanti. Baik, acara saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada MC telah memberikan waktu kepada saya untuk membimbing jalannya acara debat terbuka calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Baik, sebelum kita memulai acara debat kali ini, maka kita pertama kali akan membacakan tata tertib mengenai jalannya debat terbuka pada siang hari ini. Perlu diketahui bahwasanya tata tertib ini terdiri dari 3 elemen. Tata tertib untuk pasangan calon atau calon, lalu kemudian tata tertib untuk penonton debat, serta tata tertib untuk memberikan pertanyaan bagi KMFA. Perlu diketahui pula bahwasanya tata tertib ini telah termaktub dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Baik, saya akan langsung bacakan tata tertib debat terbuka untuk pasangan calon. Yang pertama, debat dilaksanakan secara terbuka dan dipimpin oleh moderator. Yang kedua, setiap pasangan calon atau calon wajib mengikuti semua petunjuk yang telah dibacakan oleh moderator. Yang ketiga, setiap pasangan calon atau calon diwajibkan untuk memakai alma mater UPN Veteran Jawa Timur, kemeja, celana kain, dan sepatu. Keempat, setiap pasangan calon atau calon dilarang mengakses internet serta membawa alat elektronik maupun alat komunikasi berjenis apapun ke dalam arena debat saat debat sedang berlangsung. Yang kelima, setiap pasangan calon atau calon dilarang membawa materi printed seperti buku, koran, majalah, jurnal ke dalam arena debat. Yang keenam, pasangan calon atau calon dipersilahkan berpartisipasi aktif untuk memberi argumen, menjawab pertanyaan sesuai dengan tema yang telah diberikan. Yang ketujuh, pasangan calon atau calon dilarang membawa atribut kampanye secara berlebihan. Yang kedelapan, setiap pasangan calon atau calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Yang kesembilan, waktu akan dimulai ketika pasangan calon atau calon mulai berbicara. Yang ke-10, setiap pasangan calon atau calon dilarang memotong pembicaraan pasangan calon atau calon lawan yang sedang berbicara. 11, pasangan calon atau calon dilarang menggunakan kata-kata kasar, menghina sara dan personal, serta menghina golongan lain pasangan calon atau calon lawan baik secara verbal maupun secara non-verbal. 12. Moderator berhak untuk memotong dan memberhentikan pembicaraan pasangan calon atau calon saat waktu yang telah diberikan telah habis. 13. Setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh pasangan calon atau calon akan diakumulasikan oleh panitia untuk kemudian dipertimbangkan untuk diberikan sanksi terhadap pihak terkait saat debat berlangsung. Itulah tata tertib bagi pasangan calon atau calon. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib mengenai tata tertib untuk penonton debat. Yang pertama, pendukung pasangan calon atau calon dilarang memprovokasi baik kepada pasangan calon atau calon yang didukung, pasangan calon atau calon lawan, maupun kepada pendukung pasangan calon atau calon lawan. Yang kedua, moderator berhak mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon atau calon. Ketiga, penonton dilarang menghidupkan mic saat debat sedang berlangsung. 4. Pihak KPU akan mengeluarkan siapa saja yang membuat gaduh dan kerusuhan di tengah-tengah debat berlangsung. Itulah tata tertib bagi penonton debat. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib bagi pihak KMFA pada saat melontarkan pertanyaan melalui kolom chat yang telah kita sediakan. Yang pertama,
pertanyaan yang diberikan tidak boleh menghina atau mengandung unsur sara. Yang kedua, pertanyaan tidak boleh menyudutkan perorangan atau kelompok tertentu. Ketiga, pertanyaan hanya seputar isu dari debat yang berlangsung. 4. Pertanyaan diberikan hanya melalui chat Zoom debat. Dan 5. Satu sesi hanya diberikan satu pertanyaan saja. Baik, itulah tata tertib. Baik dari tata tertib untuk pasangan calon atau calon, tata tertib untuk penonton debat, dan tata tertib untuk melontarkan pertanyaan bagi pihak KMF. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan panelis yang akan memberikan pertanyaan pula kepada pasangan calon. Perlu diketahui bersama bahwasanya panelis berasal dari kalangan akademisi UPN Veteran Jawa Timur dan beliau bernama Ibu Mas Anindatin SHMH. Namun, Ibu Mas Anindatin tidak dapat menghadiri proses debat saat ini, sehingga beliau mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme acara debat terbuka calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Baik, perlu diketahui bersama bahwa debat kali ini terdiri dari 5 segmen. Segmen pertama berisi visi misi pasangan calon. Pasangan calon diberikan waktu 3 menit untuk memaparkan visi misi yang mereka usung. Untuk segmen yang pertama akan diakhiri oleh sebuah pertanyaan yang telah pihak KPU tampung melalui sosial media kami. Dan mekanisme pemberian pertanyaan adalah 1 menit moderator akan memberikan pertanyaan, lalu kemudian akan dijawab secara langsung oleh pasangan calon selama 2 menit. Selanjutnya kita akan masuk pada segmen yang kedua, di mana segmen kedua adalah segmen pembuka perdebatan pada kali ini. Perlu diketahui bersama bahwa segmen kedua berisi tentang perdebatan mengenai isu yang pertama. Perlu diketahui juga bersama bahwasanya isu pertama adalah advokasi kesejahteraan mahasiswa. Mekanisme acara akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertanyaan akan terdiri dari pertanyaan yang akan diberikan oleh pihak KPU dan juga akan diberikan dari pihak panelis serta dari teman-teman KMFH yang lainnya. Berikut saya akan jelaskan mekanisme acara untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan ke depannya. Untuk pertanyaan dari KPU, mekanisme acaranya adalah 1 menit pembacaan pertanyaan oleh moderator, lalu 1 menit untuk berpikir, 1,5 menit diberikan kepada pasangan calon untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Perlu diketahui bahwa pertanyaan dari pihak KPU terdiri dari 2 pertanyaan, sehingga setiap pertanyaan sesuai dengan mekanisme yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, kami akan berikan waktu kepada panelis untuk memberikan pertanyaan selama 2 menit. Lalu kemudian pasangan calon terkait akan menjawab langsung pertanyaan yang diberikan oleh panelis selama 1,5 menit. Selanjutnya, pertanyaan dari KMFH. Sekali lagi kepada teman-teman KMFH, silahkan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon melalui kolom chat yang telah kami sediakan di aplikasi Zoom ini. Untuk mekanisme pemberian pertanyaan untuk pertanyaan KMFH adalah 1 menit pembacaan pertanyaan oleh moderator, lalu kemudian kami berikan waktu 1,5 menit kepada pasangan calon untuk langsung menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh pihak KMFH. Perlu diketahui pula, untuk segmen kedua, segmen ketiga, dan segmen keempat, mekanisme atau susunan acara sesuai dengan apa yang telah saya katakan. Tidak ada perbedaan, hanya saja perbedaannya terdapat pada isu yang kami akan sampaikan. Sekali lagi, untuk segmen kedua adalah isu yang pertama, yaitu advokasi kesejahteraan mahasiswa. Selanjutnya untuk segmen ketiga adalah
isu yang kedua mengenai sosial, politik, dan hukum. Dan segmen keempat adalah perdebatan mengenai isu yang ketiga, yaitu kesehatan mental mahasiswa. Selanjutnya adalah segmen kelima. Segmen kelima adalah segmen penutup, di mana kami akan memberikan waktu kepada pasangan calon untuk memberikan closing statement selama 2 menit. Kami harap pasangan calon memberikan closing statement yang bernarasi menyejukkan serta mengajak untuk menggunakan hak suara nantinya pada saat hari pemungutan suara berlangsung. Setelah itu, moderator sekaligus MC akan menutup acara ini. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai mekanisme atau susunan acara pada debat terbuka pada siang kali ini. Dan langsung saja kita memasuki segmen yang pertama. Saya ucapkan selamat datang kepada pasangan calon nomor urut 01, panelis, dan semua teman-teman KMFH pada debat terbuka calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Saat ini kita telah memasuki segmen yang pertama, berisi tentang penyampaian visi misi pasangan calon, di mana pasangan calon nomor urut 01 diberikan waktu selama 3 menit untuk memaparkan visi misi yang mereka usung. Waktu dan kesempatan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 01. Waktu dimulai saat kata pertama terucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa. Di sini kami dari pasangan calon nomor urut 1 akan membacakan sebagian dari visi dan misi kami yang akan kami bawa untuk FH yang lebih baik ke depannya. Visi yang kami bawa di sini yaitu mewujudkan keluarga mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur sebagai wadah aspirasi dan wadah mahasiswa Fakultas Hukum dalam bidang akademik maupun non-akademik dengan semangat gotong royong guna menciptakan keluarga mahasiswa Fakultas Hukum yang dinamis, berintegritas, dan berlandaskan tridharma perguruan tinggi. Ya. Misi dari kami yakni pertama, membangun internal Ormawa KMFH UPN Veteran Jawa Timur berlandaskan gotong royong. 2. Sebagai garda terdepan dalam upaya kesejahteraan mahasiswa. 3. Membuka ruang-ruang kritik dan saran. 4. Mentransparasikan kondisi kegiatan KMFH. 5. Membangun peran mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur dalam menimbulkan nilai kepedulian dan kemanusiaan terhadap masyarakat. 6. Sebagai wahana kreasi kegiatan yang berwawasan ilmu hukum. 7. Menciptakan suasana keluarga mahasiswa Fakultas Hukum yang harmonis antar civitas akademika, alumni, dan masyarakat. Sekian penyampaian visi misi dari pasangan calon urut nomor 1. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Masih ada waktu tersisa. Apakah sudah cukup bagi pasangan calon nomor urut 01? Apakah sudah cukup? Baik, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya, kami akan membacakan pertanyaan yang telah pihak KPU himpun melalui sosial media kami. Pertanyaan adalah, pasangan nomor urut 01 menamakan diri kalian sebagai Satya Perubahan. Ditinjau dari nama yang kalian gunakan, sektor apa saja yang akan kalian rubah? Dan apa yang akan kalian usung untuk melakukan perubahan sesuai dengan nama yang kalian gunakan? Baik, kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk langsung dapat menjawab pertanyaan yang telah KMFH berikan. Waktu 2 menit diberikan kepada pasangan nomor urut 01.
Waktu 2 menit dimulai saat kata pertama terucap. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari kawan-kawan Borde Mahasiswa KMFA UPN Veteran Jawa Timur. Saya akan jawab. Pertama, sebenarnya tadi kita itu pembaharuan, bukan perubahan. Jadi Satya pembaharuan. Pembaharuan berarti saya melihat dari kabinet BEM pada saat ini yang masih menjabat itu sangat bagus, sangat baik kerjanya, sehingga namun tetap saja ketika sesuatu hal yang baik tetap saja harus ada sebuah evaluasi. Nah, evaluasi itu harus saya lakukan dan saya cari bagaimana cara memperbarui dengan cara yang lebih baik. Nah, oleh karena itu dengan nama pembaharuan sehingga saya dengan Mas Imron bercita-cita ingin membaharukan dari FH sendiri, di mana dari sektor eksekutif mahasiswa menuju untuk Fakultas Hukum yang lebih baik. Itu saja, baik. Mungkin sedikit tambahan dari saya mengapa ada nama Satya Pembaharuan. Secara esensi nama sendiri, di sini Satya kita mengambil nama dari Fakultas Hukum sendiri, yaitu Giri Satya. Jadi kita ingin mengimplementasikan lebih dalam lagi bahwa nama kita yaitu Satya, ingin kita lebih dalam lagi menggali dan memajukan FH untuk kedepannya yang lebih baik. Dan nama pembaharuan sendiri, di sini kita sudah menjalani dan berproses bersama di FH, entah itu dari tahun sebelum kita mengalami masa pandemi hingga saat ini kita mengalami masa pandemi. Mungkin dari segi pembaharuan yang kita hadapi di sini yaitu transisi dari masa kita mengalami non-pandemi yang mengalami offline dalam belajar hingga kita harus melalui pembaharuan dalam hal pembelajaran itu. Baik, waktu online. Telah habis pasangan calon nomor urut 01. Baik. Jawaban yang telah diberikan oleh pasangan calon nomor urut 01 telah mengakhiri segmen yang pertama. Oleh sebab itu, mari kita akan bergeser pada segmen yang kedua. Perlu diingat kembali bahwa segmen kedua adalah segmen perdebatan, di mana segmen yang kedua berisi tentang isu yang pertama, yaitu mengenai advokasi kesejahteraan mahasiswa. Pertama, pihak KPU akan memberikan pertanyaan yang akan dilontarkan kepada pihak pasangan calon nomor urut 01. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 01. Pertanyaannya adalah, pandemi virus corona tidak terbantahkan lagi telah berdampak pada berbagai sektor, tidak terkecuali di bidang perekonomian. Hal tersebut juga berimplikasi pada kemampuan orang tua atau wali mahasiswa dalam membayar biaya pendidikan. Bagaimana strategi yang akan Anda tetapkan dan terapkan saat terpilih sebagai ketua dan wakil ketua BEM dalam menangani dan mengajukan aspirasi kepada pihak kampus tentang biaya pendidikan di masa pandemi? Sekali lagi, saya ulangi. Bagaimana strategi yang akan Anda terapkan saat terpilih sebagai ketua dan wakil ketua BEM dalam menangani dan mengajukan aspirasi kepada pihak kampus tentang biaya pendidikan di masa pandemi? Baik, kepada pasangan calon nomor urut 01, kalian diberikan waktu selama 1 menit untuk berpikir. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang.
Baik, waktu berpikir selama 1 menit telah berakhir. Selanjutnya kami berikan waktu serta kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah kami berikan. Waktu 1,5 menit dimulai saat kata pertama terucap. Ya, baik. Berbicara masalah advokasi, masalah biaya pendidikan di sini pasti berhubungan dengan yang namanya advokasi. Kita sendiri, BEM Fakultas Hukum nantinya insya Allah akan tetap bekerja sama dengan Aliansi Mahasiswa UPN yang mana terdiri dari 7 fakultas dengan pimpinan-pimpinan Ormawa, yang mana kita akan terus mendampingi kawan-kawan semua yang kesulitan dalam biaya pendidikan sehingga biaya pendidikan tersebut atau mahasiswa dapat mencapai atau mendapatkan haknya dengan baik. Nah, juga biaya pendidikan yang mana selalu diatur melalui peraturan rektor. Nanti kita sendiri dari BEM Fakultas Hukum akan menjadi patron atau garda pertama untuk mengkaji peraturan rektor tersebut agar kita mengetahui celah-celah dan kekuatan yang akan bisa kita pakai. Sehingga kawan-kawan aliansi mahasiswa lain, tentu saja entah dari Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, FISIP, FEB, dan lain-lain, karena mereka juga bukan mahasiswa hukum, karena kita yang mahasiswa hukum pastinya kita akan bertanggung jawab dan yang paling berperan di sini, sehingga kawan-kawan, terutama BEM Fakultas Hukum sendiri akan yang menjadi paling bertanggung jawab dan tentu saja demi kebaikan untuk mahasiswa Fakultas Hukum sendiri. Baik, waktu menjawab selama 1,5 menit telah habis. Selanjutnya, kita akan bergeser pada pertanyaan dari pihak KPU selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung akan membacakan pertanyaan yang kedua. Berdasarkan berbagai riset dari berbagai lembaga, kasus kekerasan seksual yang terjadi melibatkan warga kampus dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami tren kenaikan yang cukup masif. Kenyataan empirik ini dibarengi dengan ketidaktahuan publik, termasuk warga kampus, dalam memahami definisi serta bentuk dari tindakan kekerasan seksual. Apa strategi yang akan Anda gunakan apabila terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM dalam mereduksi kejadian kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus? Sekali lagi saya ulangi pertanyaannya. Apa strategi yang akan Anda gunakan apabila terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM dalam mereduksi serta turut mengadvokasi kejadian-kejadian kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus? Baik, selanjutnya kami akan berikan waktu kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk berpikir. Waktu berpikir selama 1 menit dimulai dari sekarang. Di dalam menjalani Mohon maaf kepada pasangan calon nomor urut 01, waktu 1 menit masih digunakan untuk berpikir, sehingga tolong untuk tidak langsung menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Baik, waktu 1 menit yang telah kami berikan untuk berpikir telah habis. Selanjutnya, kami akan berikan waktu serta kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Waktu 1,5 menit dimulai dari kata pertama terucap. Dalam mengawal isu-isu kekerasan seksual, di sini kami sebagai BEM
dari Fakultas Hukum sendiri akan mendampingi siapa saja yang nantinya akan mendapatkan hal-hal kekerasan seksual, entah itu fisik maupun verbal. Jadi nanti kita akan membuat sebuah posko yang itu dari latar belakang Kementerian Advokasi sendiri, yaitu di mana posko ini kita akan menampung aduan-aduan dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum yang nantinya kita akan menempuh jalur-jalur baik jalur hukum maupun jalur yang nantinya diinginkan oleh pihak yang itu merasa dirugikan atas kekerasan seksual yang terjadi di dalam kampus tersebut. Jadi kita akan mengawal penuh nantinya korban dari kekerasan seksual yang terjadi di kampus tersebut dengan menggunakan yaitu adanya posko yang kita dirikan melalui Kementerian Advokasi yang ada di dalam BEM kita saat ini. Ya, nantinya kita dari Advokasi sendiri akan mendampingi sampai jalur hukum ataupun jalur apapun itu, entah mediasi maupun rehabilitasi bagi korban, dan juga pastinya baik si korban tentu saja akan mendapatkan keadilan sampai mendapatkan keadilan bagi dirinya. Saya kira cukup. Baik, waktu yang telah diberikan untuk menjawab telah habis. Selanjutnya, kita akan beralih pada pertanyaan yang akan diberikan oleh panelis. Perlu diketahui bersama untuk diingat kembali bahwa panelis kali ini berasal dari kalangan akademisi, yaitu merupakan salah satu dosen dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Nah, panelis yang bersangkutan adalah Bu Mas Anindatin SHMH. Sekali lagi, Bu Mas Anindatin SHMH tidak dapat mengikuti proses acara debat terbuka pada siang kali ini, sehingga Ibu Mas Anindatin telah memberikan pertanyaan kepada pihak KPU untuk dibantu oleh pihak KPU untuk diberikan atau dilontarkan kepada pihak pasangan calon nomor urut 01. Baik, perlu diketahui bersama bahwasanya pertanyaan yang diberikan oleh pihak panelis ini bersifat general, sehingga kami harapkan jawaban-jawaban yang juga dilontarkan oleh pihak pasangan calon nomor urut 01 sesuai dengan apa pertanyaan yang telah diberikan. Baik, saya akan langsung membacakan pertanyaan untuk calon nomor urut 01 yang berasal dari panelis. Sebagai bagian dari sivitas akademik, langkah-langkah konkret apa yang dapat dilakukan BEM untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Baik, kepada pasangan calon nomor urut 01 diberikan waktu untuk langsung menjawab selama 1,5 menit. Waktu 1,5 menit diberikan kepada pasangan calon nomor urut 01 setelah kata pertama terucap. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk langsung segera menjawab pertanyaan yang telah diberikan. 1,5 menit dimulai pada saat kata pertama terucap. Ya, baik. Ya, mohon maaf tadi agak sedikit telat karena itu ada ngaji dari masjid ya. Baik, saya jawab saja. Langkah-langkah ketika berbicara masalah Merdeka Belajar, kami Merdeka Belajar kan tujuannya pertama adalah untuk agar mahasiswa, terutama mahasiswa agar dapat mendapatkan mata kuliah yang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Jika nanti ada mahasiswa dari fakultas lain, dari fakultas entah di UPN maupun di universitas lain yang mengambil jurusan di mengambil kuliah di fakultas hukum, nantinya kita dari BEM sendiri pastinya akan tetap mendampingi mereka jika ada kendala-kendala. Nah, kendala tersebut bisa dengan masalah apapun ketika berbicara masalah akademis ataupun hal-hal yang lain. Nah, nantinya kita meskipun mereka bukan dari mahasiswa Fakultas Hukum sendiri, bukan dari KMF, tapi kita tetap akan mendampingi mereka. Dan juga mereka tetap akan dapat fasilitas yang sama seperti dengan KMF sendiri, seperti itu.
Jadi kami di sini sebagai BEM Fakultas Hukum juga akan menjadi penyambung dari aspirasi-aspirasi maupun bukan hanya dari mahasiswa Fakultas Hukum saja. Jadi ketika nanti ada dari fakultas lain maupun universitas lain yang itu ada kendala di bagian akademik yaitu Merdeka Belajar, nantinya kita akan menjadikan BEM ini menjadi penyambung aspirasi dari fakultas lain untuk kita sambungkan atau kita aspirasikan kepada dekanat yang mengajar atau akademika di Fakultas Hukum itu sendiri. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 01 telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan oleh panelis. Seharusnya selanjutnya akan kita sambungkan kepada tanggapan yang diberikan oleh panelis. Namun karena panelis tidak dapat hadir pada proses debat kali ini, maka kami akan langsung bergeser pada pertanyaan yang akan diberikan oleh KMFH. Perlu diketahui bersama bahwa pertanyaan yang diberikan oleh KMFH telah kami himpun sejak awal proses acara debat ini berlangsung. Kami melakukan proses filtrasi sehingga pada segmen yang kedua ini kami telah memilih satu pertanyaan yang telah merepresentasikan dari pihak KMFH. Saya akan langsung memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 01. Pada suatu pergerakan di kampus, entah itu aksi, advokasi, dan lain-lain, dalam pelaksanaannya seringkali kita temui suatu hambatan. Salah satunya adalah mengenai pengembosan gerakan. Kira-kira, menurut Anda, bagaimana cara menghadapi suatu penggembosan gerakan atau advokasi baik di tataran dekanat maupun di tataran rektorat? Sekali lagi saya ulang, kira-kira bagaimana menurut Anda cara menghadapi suatu penggembosan gerakan atau advokasi baik di tataran dekanat maupun rektorat? Baik, selanjutnya kami akan langsung berikan waktu serta kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk langsung menjawab. Waktu 1,5 menit diberikan kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk dapat menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh KMFH. Waktu 1,5 menit dimulai saat kata pertama terucap. Ya, baik. Berbicara masalah gerakan. Gerakan itu sendiri pastinya dan sejauh yang saya rasakan atau pengalaman saya dalam dunia pergerakan dalam kampus, memang ada baik penggembosan dari pihak dekanat, dari pihak rektor dekanat maupun rektorat. Nah, jadi bagaimana yang akan kami lakukan untuk menangkal hal tersebut? Nah, kita akan membuat KMFA, terutama aksi massa, itu agar satu visi dan satu misi. Jadi kita mempunyai satu yang pandangan yang sama, juga kita tidak takut dengan adanya penggembosan hal dengan hal seperti itu, dan kita akan melakukan agipro ataupun agitasi propaganda yang akan dilakukan secara masif dan juga kita sebarkan kepada teman-teman semua agar yang mana tujuan dari aksi tersebut dapat tercapai. Jadi di sini kita akan berperan penuh sebagai pendorong untuk kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Jadi nanti kita tidak akan pernah takut akan adanya penggembosan karena di dalam gerakan kita sendiri pastinya kita harus berlandaskan kekeluargaan dan kebersamaan yang itu dilandaskan atas satu visi atau satu misi yang sama, atas penderitaan yang sama sebagai untuk kesejahteraan mahasiswa yang lebih baik ke depannya. Baik. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 01. Waktu serta kesempatan untuk menjawab dari pertanyaan KMFA telah habis. Mohon maaf sebelumnya,
kami perlu beritahukan bahwa pertanyaan tadi dari pihak KMFA berasal dari Saudara M. Riki Syafa'idin dari KMFA tahun 2017. Baik, jawaban atas pertanyaan dari pihak KMFA yang telah dilontarkan oleh pasangan calon nomor urut 01 telah mengakhiri segmen yang kedua. Selanjutnya kita akan bertemu kembali setelah break di segmen yang ketiga tentang isu sosial, politik, dan hukum. Waktu 3 menit untuk break dimulai dari sekarang. Baik, selamat sore dan selamat datang kembali pada acara debat terbuka calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Saudara-saudara sekalian, kita telah memasuki segmen yang ketiga, di mana segmen yang ketiga merupakan segmen perdebatan mengenai isu yang kedua, yaitu isu sosial, politik, dan hukum. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman KMFA semua, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pasangan calon, diharap untuk diberikan atau disampaikan kepada pihak KPU melalui kolom chat yang telah disediakan. Baik, untuk dapat mempersingkat waktu, saya langsung saja akan membacakan pertanyaan yang akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 01. Pertanyaan kali ini adalah pertanyaan yang berasal dari pihak KPU. Pertanyaannya, akhir-akhir ini marak terjadi isu-isu nasional
yang menyita perhatian massa termasuk dari kalangan mahasiswa. Tidak jarang, isu nasional yang berhembus menimbulkan respon yang progresif dari kalangan mahasiswa. Salah satu bentuk respon yang juga menjadi respon yang paling banyak digunakan adalah respon berupa gerakan turun ke jalan. Pertanyaannya adalah, apakah masih relevan gerakan-gerakan tersebut dalam merespon isu-isu nasional? Apabila dirasa masih relevan, tolong sebutkan alasannya. Namun, jika tidak relevan, program atau alternatif program apa yang akan Anda siapkan untuk dapat merespon isu-isu nasional ke depannya? Saya ulang kembali pertanyaannya. Apakah masih relevan gerakan-gerakan tersebut dalam merespon isu-isu nasional? Apabila masih relevan, tolong sebutkan alasannya. Apabila tidak, alternatif program apa yang akan kalian siapkan untuk merespon isu-isu nasional ke depannya? Baik, waktu 1 menit diberikan kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk berpikir. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu 1 menit untuk berpikir yang telah kami berikan telah habis, maka selanjutnya kita akan berikan waktu serta kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Waktu 1,5 menit dimulai saat kata pertama terucap. Ya, baik. Berbicara masalah gerakan, lagi-lagi masalah gerakan. Ketika berbicara apa relevankah mahasiswa melakukan gerakan pada saat kali ini, tentu saja masih relevan dan harus dilakukan sampai di waktu nanti ataupun di masa-masa di kemudian hari. Nah, kita mahasiswa karena sebagai agent of change, agent of social control, juga sebagai Iron Stock, tentu saja harus bisa menyikapi isu-isu yang ada di negara pada kali ini ataupun di lingkungan kita. Nantinya kita lewat dari BEM-FH sendiri melalui Kementerian Polhukam, Politik Hukum Keamanan, nanti kita juga mengadakan kajian-kajian diskusi dan kajian diskusi tentang isu-isu nasional atau isu-isu masyarakat yang ada di masyarakat kali ini, sehingga teman-teman dari KM sendiri, KM FH itu dapat mengerti, oh bagaimana sih isu yang ada saat ini dan bagaimana untuk menyikapinya. Nah, nanti setelah diskusi itu tadi, nanti kita juga akan membuat sebuah press release yang mana akan menyatakan bagaimana sikap kita BEM-FH terkait dengan isu-isu tersebut. Seperti itu. Jadi jika berbicara tentang relevan atau tidakkah, menurut salah satu ahli yaitu Machiavelli, relevannya turun ke jalan yaitu masih relevan karena ada 2 cara di sini untuk menerapkan merubah konstelasi hukum, yaitu dengan baik, pasangan nomor sesuai undangan. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 01 telah menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Selanjutnya kita akan bergeser pada pertanyaan yang kedua tentang sosial politik dan hukum. Langsung saja saya akan membacakan pertanyaan untuk yang kedua. Ketika dihadapkan dengan suatu isu nasional, berbagai kelembagaan mahasiswa terkait biasanya akan menghimpun massa. Tidak jarang massa yang dikumpulkan
tidak dibarengi dengan pembekalan pengetahuan yang cukup terkait isu nasional yang sedang dihembuskan. Tidak jarang hal tersebut berimplikasi pada masa tersebut mereka bergerak dan memperjuangkan tanpa ada suatu hal pasti yang mereka perjuangkan. Pertanyaannya adalah, seberapa pentingkah pemberian pembekalan terhadap mahasiswa yang ikut dalam gerakan-gerakan dalam merespon isu-isu nasional? Serta metode apakah yang menurut kalian cocok dalam memberikan pembekalan tersebut? Sekali lagi saya ulang pertanyaannya. Seberapa pentingkah pemberian pembekalan terhadap mahasiswa yang ikut dalam gerakan-gerakan dalam merespon isu-isu nasional? Serta metode apakah yang menurut kalian cocok dalam memberikan pembekalan tersebut? Kami akan berikan waktu kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk berpikir selama 1 menit. Waktu berpikir dimulai dari sekarang. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 01, waktu untuk berpikir selama 1 menit yang telah kami berikan telah berakhir. Selanjutnya, kami akan berikan waktu serta kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Waktu 1,5 menit dimulai saat kata pertama terucap. Memberikan pembekalan merupakan suatu hal yang penting sebelum kita melakukan demonstrasi. Karena di sini suatu pembekalan dan pemahaman yaitu sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengetahui dan memahami isu-isu di dalam sebelum kita melakukan turun ke jalan atau isu-isu penting yang harus kita bahas. Jadi di sini program mungkin yang nantinya kita bawa untuk menggali ataupun membahas isu-isu yang ada, yaitu yang pertama mungkin kita akan membuka ruang-ruang dialektika sebagai ajang diskusi untuk membuka tentang isu-isu masalah terkini, yaitu yang menjadi masalah di masyarakat Indonesia itu tersendiri. Yang kedua, mungkin kita akan membuka diskusi publik yang dimana nanti diskusi publik ini kita akan mengundang tokoh-tokoh penting yang berkompeten di bidangnya sesuai isu yang ada atau isu yang kita bahas untuk kemudian dikaji atau dibahas bagaimana aplikasi dampak kepada masyarakat. Lalu hal berikutnya lagi yang akan kita lakukan yaitu melakukan riset dan kajian untuk mengetahui seberapa pentingkah isu ini kita angkat dan seberapa pentingkah isu ini atau hasil riset kita yang nantinya akan kita bawa atau kita suarakan untuk turun ke jalan dan untuk mensejahterakan masyarakat yang nantinya kita bawa haknya atau kita perjuangkan haknya untuk kita turun ke jalan atau berdemonstrasi. Mungkin seperti itu. Baik, waktu telah habis. Waktu 1,5 menit telah habis untuk menjawab. Selanjutnya kita akan bergeser pada pertanyaan yang akan diberikan oleh panelis. Sekali lagi, pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Mas Aninda akan saya bacakan karena beliau tidak dapat hadir pada proses acara debat terbuka pada kali ini. Baik, pertanyaannya akan saya langsung bacakan. Selama ini, Fakultas Hukum sangat minim prestasi, terutama prestasi akademik. Lalu, langkah-langkah strategis apa yang dilakukan untuk mendorong mahasiswa berprestasi? Sekali lagi, pertanyaan saya ulang. Langkah-langkah strategis apa yang dilakukan untuk mendorong mahasiswa
untuk berprestasi. Baik, perlu diketahui kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk langsung menjawab atas pertanyaan yang diberikan oleh panelis. Waktu 1,5 menit akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 01. Waktu 1,5 menit dimulai saat kata pertama terucap. Ya, mohon maaf, pertanyaannya apa ya? Saya belum dengar pertanyaannya ini. Mohon maaf, moderator, pertanyaannya belum disampaikan. Baik, saya telah memberikan pertanyaannya perihal dari pertanyaan dari Bu Mas Aninda. Mungkin memang karena terkendala koneksi atau seperti apa, pasangan calon nomor urut 01 masih belum mendengar. Saya kembali ulang pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Mas Aninda. Pertanyaannya adalah, selama ini Fakultas Hukum sangat minim prestasi, terutama prestasi akademik. Pertanyaannya adalah, langkah-langkah strategis apa yang akan Anda lakukan untuk mendorong mahasiswa berprestasi? Sekali lagi, langkah-langkah strategis apa yang dilakukan Anda untuk mendorong mahasiswa berprestasi? Baik, waktu 1,5 menit akan kami berikan saat kata pertama terucap. Ya, baik. Terkait dengan prestasi dari mahasiswa Fakultas Hukum sendiri, yang mana saat ini memang saya rasakan sendiri memang minim. Oleh karena itu, saya juga dengan Mas Imron juga telah berpikir bagaimana sih caranya untuk meningkatkan dari prestasi mahasiswa ini. Jadi kita akan membuat sebuah kementerian baru yang tidak ada pada periode kali ini, yang namanya dengan Kementerian Pendidikan. Dari Kementerian Pendidikan itu nanti kita akan berikan seperti pencerdasan yang mana tujuannya lebih ke prestasi dari akademik maupun juga non akademik. Nantinya kita juga dari Kementerian Pendidikan itu kita akan mengenalkan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur ke kancah yang lebih tinggi dan lebih luas lagi. Kadang Fakultas Hukum sendiri itu kurang diminati oleh teman-teman karena dibilang prestasinya masih minim, juga masih dibilang akreditasinya masih B. Nantinya kita akan mencoba untuk mengembangkan sendiri yang mana dari BEM agar menjadi salah satu fasilitator dari teman-teman yang ingin berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, sehingga Fakultas Hukum dapat memberikan nama yang baik ataupun kita mempunyai nama yang harum di kancah yang lebih tinggi. Mbak, ya saya kira cukup. Terima kasih. Baik, waktu telah habis untuk menjawab dari pertanyaan yang telah diberikan oleh panelis. Sekali lagi, panelis tidak dapat memberikan tanggapan karena Bu Mas Aninda tidak dapat hadir pada proses acara debat terbuka pada kali ini. Oleh sebab itu, kita langsung saja beralih pada pertanyaan yang telah diberikan oleh KMFH. Kami telah menyadur pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke dalam kolom chat di aplikasi Zoom saat ini. Baik, pertanyaan yang kita pilih berasal dari saudari Tarisa Aprilia. Beliau berasal dari KMFH tahun 2019. Pertanyaannya adalah, kepada pasangan calon nomor urut 01, mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual di ruang lingkup kampus. Jika nantinya kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, apa yang akan kalian lakukan dalam meminimalisir kekerasan seksual, baik yang berbasis cyber maupun verbal dalam ruang lingkup kampus? Sekali lagi, apabila kalian terpilih nanti, apa yang akan kalian lakukan untuk meminimalisir kekerasan seksual baik berbasis cyber maupun verbal dalam ruang lingkup kampus? Kepada pasangan calon nomor urut 01 diberikan waktu 1,5 menit untuk langsung menjawab atas pertanyaan yang telah diberikan oleh saudari Tarisa. Baik, waktu 1,5 menit dimulai saat kata pertama terucap.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya KMFA Saudari Tarisa. Jadi di dalam meminimalisir bentuk kekerasan seksual, baik cyber maupun yang berbasis cyber maupun verbal dalam ruang lingkup kampus, jadi di sini kita akan lebih mempreser, kita akan lebih menekankan untuk meminimalisir terjadinya sesuatu kekerasan seksual yang berbasis cyber ini. Jadi kita akan membuat posko-posko yang nantinya akan membuat seseorang untuk berpikir kembali ketika melakukan hal-hal tersebut. Jadi kita akan membuat posko aduan bagi korban-korban yang mengalami sesuatu kekerasan verbal tersebut, entah itu yang berkontak langsung maupun secara cyber atau secara visual. Jadi seperti itu. Ya, melihat dari tahun lalu, ketika kejadian pada tahun lalu, mana di salah satu fakultas UPN Veteran Jawa Timur, FISIP, yang mana terjadi kecolongan, yang mana salah satu dari panitia itu melakukan kekerasan ataupun pelecehan seksual verbal. Nah, dari situ nanti kita akan belajar dari sana, dan juga pada waktu itu kan teman-teman dari UPN sendiri kan masih kaget, masih awam tentang hal ini karena belum terjadi pada sebelumnya. Sehingga nanti ketika pada zaman kita akan jadikan sebuah evaluasi yang mana kita akan lebih berketat lagi, yang mana maupun dari panitia, dari KM sendiri, dari BEM maupun dari luar, sehingga tidak dapat melakukan pelecehan seperti itu, dan kita akan dampingi sampai ke jalur hukum. Baik, waktu telah habis. Kepada pasangan calon nomor urut 01. Jawaban yang telah diberikan oleh pasangan calon nomor urut 01 atas pertanyaan yang telah diberikan oleh KMFH sekaligus menutup segmen yang ketiga. Selanjutnya, kita akan bergeser memasuki segmen yang keempat, perdebatan mengenai isu kesehatan mental mahasiswa. Ditujukan kepada teman-teman KMFH sekalian, apabila ada pertanyaan yang akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 01, silahkan Anda masukkan melalui atau sampaikan kepada pihak KPU melalui kolom chat yang telah tersedia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan pertanyaan pertama mengenai kesehatan mental kepada pasangan calon nomor urut 01. Metode baru dalam penyelenggaraan pembelajaran yang saat ini dilakukan mendorong kesehatan mental untuk mendapatkan atensi yang lebih dari berbagai pihak. Hal ini didasarkan pada semakin memburuknya kualitas kesehatan mental saat diberlakukannya metode baru di masa pandemi virus corona saat ini. Apa sebenarnya arti penting kesehatan mental mahasiswa di mata Anda sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM? Serta strategi apa yang Anda siapkan untuk membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa? Sekali lagi saya ulang pertanyaannya. Apa sebenarnya arti penting kesehatan mental mahasiswa di mata Anda sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM, serta strategi apa yang Anda siapkan untuk membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa? Baik, kepada pasangan calon nomor urut 01 diberikan waktu selama 1 menit untuk berpikir. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu berpikir selama 1 menit yang telah kami berikan
telah habis. Selanjutnya, kami akan berikan waktu serta kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Waktu 1,5 menit dimulai saat kata pertama terucap. Ya, baik. Berbicara masalah kesehatan mental. Arti kesehatan mental bagi kami tentu saja sangat penting untuk mahasiswa kami ataupun pengurus dari BEM nantinya, dan juga ataupun kami sendiri. Nah, ketika berbicara kesehatan mental yang buruk salah satu mahasiswa, pasti akan berdampak pada mahasiswa di sekitarnya ataupun lingkungannya. Nah, nantinya kita akan membuka ruang-ruang diskusi. Kenapa? Karena saya rasa terkait dengan kesehatan mental ini, teman-teman masih awam, teman-teman masih nggak paham, seperti apa kesehatan mental yang baik, seperti apa kesehatan mental yang buruk. Nanti kita akan buka ruang diskusi seperti bagaimana cara memperbaiki mental, entah itu dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, dan juga bagaimana kita memberikan sebuah lingkungan yang baik atau nyaman untuk teman-teman yang mempunyai dengan kesehatan mental yang buruk ini. Nantinya juga dia yang kesehatan mental yang buruk ini juga akan merasa nyaman, dan juga yang juga mana dia akan mengikuti lingkungan dari sekitarnya, sehingga orang ini dapat berangsur membaik dan juga berangsur lebih baik lagi daripada sebelumnya. Saya rasa cukup. Baik, masih tersisa waktu, apakah sudah cukup? Sudah. Baik. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 01 telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan dari pihak KPU. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan bergeser pada pertanyaan yang kedua tentang kesehatan mental mahasiswa. Saya akan membacakan pertanyaan yang akan dilontarkan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental dan menyebabkan gangguan mental terdiri dari 3. Faktor biologi berupa genetik, kimia, gangguan pada otak. Faktor kehidupan berupa trauma, pelecehan, racun, alkohol, serta obat-obatan. Serta faktor keluarga berupa riwayat keluarga dan masalah keluarga. Dalam beberapa riset yang telah dilakukan, faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus adalah faktor kehidupan berupa trauma, pelecehan, alkohol, dan peredaran obat-obatan di lingkungan kampus. Apa strategi yang disiapkan oleh Anda dalam mereduksi kesempatan-kesempatan berkembangnya faktor kehidupan di lingkungan kampus? Sekali lagi, apa strategi yang disiapkan oleh Anda dalam mereduksi kesempatan-kesempatan berkembangnya faktor kehidupan di lingkungan kampus? Baik, selanjutnya kami akan berikan waktu kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk berpikir selama 1 menit. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu untuk berpikir yang telah kami berikan selama 1 menit telah berakhir.
Selanjutnya, kami berikan waktu serta kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah kami berikan. Waktu 1,5 menit, dimulai saat kata pertama terucap. Mungkin strategi yang kita siapkan di sini yaitu di dalam mereduksi berkembangnya faktor-faktor kehidupan di kampus, yaitu kita akan membuat suatu lingkup kampus dengan aura positif. Jadi di sini kita akan membuat lingkup atau ruang-ruang diskusi yang nantinya di mana ruang diskusi ini menjadi sarana curhat atau sarana mahasiswa dalam mengungkapkan hal apa yang ada di pikiran mahasiswa, hal apa yang mengganggu psikis mahasiswa. Jadi mungkin di sini mahasiswa tertekan dalam hal kesehatan mental karena tidak ada wadah atau tidak ada tempat untuk bercerita masalah apa yang ada pada dirinya. Jadi mungkin di sini kita melalui lewat dari Kementerian Advokasi nanti akan mendampingi atau memberikan ruang kepada mahasiswa dalam membuat diskusi-diskusi yang nanti itu pandangannya ke psikis atau masalah-masalah mahasiswa yang terjadi pada mahasiswa itu, sehingga ada sarana untuk mahasiswa tersebut bercerita agar keluar hal-hal mental, agar tidak menyerang mental kepada si mahasiswa itu sendiri. Karena saya tekankan lagi kepada apa yang disampaikan oleh saudara Dimas tadi, bahwasanya kita akan membuat posko yang nantinya posko tersebut juga tidak hanya hal dari kekerasan seksual, juga kita akan memberi sarana bertukar pikiran, kita memberikan sarana curhat lah seperti itu agar penyampaian-penyampaian yang diberikan oleh mahasiswa itu dapat telah habis. Pasangan calon nomor 01, waktu telah habis. Tanggapan atas aspirasi mahasiswa tersebut telah habis. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 01 telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah kami berikan. Selanjutnya kita akan beralih pada pertanyaan yang berasal dari panelis. Sekali lagi kami informasikan bahwa panelis yaitu Bu Mas Aninda tidak dapat hadir pada acara debat terbuka kali ini sehingga pertanyaan akan saya sampaikan. Pertanyaan dari Bu Mas Aninda yang akan diberikan kepada panelis adalah inovasi atau terobosan apa yang akan saudara tawarkan untuk berbagai sektor apabila terpilih ke depannya. Sekali lagi, inovasi atau terobosan baru apakah yang saudara-saudara tawarkan di berbagai sektor apabila terpilih nantinya? Baik, kepada pasangan calon nomor urut 01 akan diberikan waktu dan kesempatan langsung untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada pasangan calon nomor urut 01. Waktu 1,5 menit dimulai saat kata pertama terucap. Jadi di sini terobosan atau hal baru yang kita canangkan ke depannya jika kita terpilih, yaitu kita akan melakukan masa transisi di sini untuk penekanan kita untuk ke depannya. Jadi di sini kita terhambat akan pembelajaran secara yang positif ataupun hal-hal yang secara yang dalam hal banyak gitu yang kita serap dari pembelajaran kuliah tersebut. Tidak seperti halnya ketika kita kuliah offline, jadi seperti itu. Kita terhambat waktu juga ketika melakukan kuliah online, jadi kita akan berkolaborasi dengan pihak dosen atau pihak dekanat yang nantinya kita akan mungkin kita nantinya akan membuat suatu YouTube atau suatu podcast yang nantinya di mana setiap dosen tersebut ingin memberikan pembelajaran atau ingin memberikan materi, kita beri sarana atau kita beri wadah tersebut yaitu YouTube atau podcast untuk memberikan materi-materi yang tidak disampaikan ketika kelas berlangsung dari dosen-dosen tersebut. Ya, jadi saya tarik kesimpulan, jadi kita itu akan menemukan sebuah metode ajar baru yang mana dari metode ajar sekarang yang dirasa kurang sangat baik ataupun berpengaruh untuk mahasiswa. Nantinya metode ajar baru nanti akan menemukan sebuah jalan untuk mahasiswa sendiri agar bisa belajar dengan lebih baik lagi. Dan juga kita akan membuat beberapa terobosan yakni ada sekolah advokasi dan juga LKMM yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya.
Waktu telah habis. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 01 telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah panelis berikan. Sesuai dengan mekanisme acara yang telah diberikan tadi, seharusnya memang panelis memberikan tanggapan atas jawaban yang telah diberikan. Namun karena memang Bu Mas Aninda terkendala untuk tidak dapat hadir pada acara debat terbuka kali ini, maka kita akan langsung bergeser pada pertanyaan yang selanjutnya akan diberikan oleh KMFH. Dari hasil saduran yang telah kami lakukan di kolom chat Zoom kali ini, kami telah mengambil pertanyaan dari saudara M. Riki Syafa'adin dari KMFH tahun 2017. Pertanyaannya akan saya bacakan. Kebetulan, calon wakil ketua BEM atas nama Dimas Saputra Ramadan merupakan bagian dari Advokesma BEM Fakultas Hukum 2020. Kira-kira kelebihan dan kekurangan program kerja Advokesma selama Anda berada di situ apa saja? Dan kira-kira setahun ke depan apa gebrakan Anda pada Advokesma di BEM FH tahun 2021 ini? Sekali lagi, saya ulang. Kira-kira kelebihan dan kekurangan program kerja Advokesma apa selama Anda berada di situ di tahun 2020? Kira-kira setahun ke depan, apa gebrakan yang telah kalian siapkan pada Advokesma di BEM Fakultas Hukum tahun 2021? Kepada pasangan calon nomor urut 01, diberikan waktu serta kesempatan langsung untuk menjawab pertanyaan dari pihak KMFA. Waktu 1,5 menit dimulai saat kata pertama terucap. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Riki yang kebetulan menteri saya di Advokesma pada tahun ini. Ya, memang ini pertanyaannya lebih ditujukan kepada saya. Jadi berbicara masalah program kerja dan kelebihan dan kekurangannya apa. Nah, berbicara masalah itu, yang saya nilai lebih pada saat ini adalah ketika berbicara masalah sekolah advokasi. Sekolah advokasi kita pada tahun ini tuh berbasis pada ataupun hampir mirip seperti sebuah seminar. Nah, nantinya yang akan saya lakukan adalah membuat sebuah sekolah advokasi yang mana lebih pada mengajarkan dan pada mendidik seperti yang Kalabahu, mungkin kalau teman-teman kalian tahu, Kalabahu yang dari LBH maupun dari Kontras seperti itu. Dan juga nanti kita akan membuat staf-staf kami, tidak hanya di Advokesma saja, di seluruh staf kementerian maupun kami maupun sekretaris sampai ke pengurus yang paling bawah pun akan menjadi seorang staf yang sangat menginginkan sebuah perubahan atau bisa dikatakan sebagai radikal. Dan juga nanti kita akan berpacu kepada sebuah kebenaran yang mana kebenaran ini akan lebih kepada untuk merubah sesuatu budaya ataupun suatu kultur yang mana sehingga membuat Eva yang lebih baik lagi. Nantinya lewat Advokesma nanti ini juga akan bisa menyadarkan teman-teman agar menjadi mengerti bagaimana sih arti mahasiswa yang sesungguhnya seperti itu. Baik, waktu yang telah diberikan telah habis. Terima kasih kami sampaikan kepada pasangan calon nomor urut 01 atas jawaban yang telah kalian paparkan. Paparan jawaban yang telah diberikan oleh pasangan calon nomor urut 01 pertanda berakhirnya segmen keempat mengenai isu kesehatan mental mahasiswa. Selanjutnya, kita akan memasuki segmen yang kelima. Segmen yang kelima merupakan segmen penutup, di mana nantinya pasangan calon akan diberikan waktu untuk memberikan closing statement. Namun sebelum itu, kami akan berikan waktu untuk istirahat selama 3 menit. Kepada saudara dan saudari, sampai jumpa. 3 menit dimulai dari sekarang.
Baik, selamat sore dan sampai jumpa kembali pada acara debat terbuka calon ketua dan wakil ketua Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini kita telah memasuki segmen yang terakhir, yaitu segmen yang kelima, berisi closing statement yang akan diberikan oleh pasangan calon nomor urut 01. Kami berharap besar kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk memberikan closing statement yang bernada menyejukkan serta berisi ajakan untuk menggunakan hak pilihnya pada acara pemungutan suara nantinya. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memberikan kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk memberikan closing statement-nya. Waktu 2 menit akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 01 untuk memberikan closing statement. Waktu 2 menit dimulai dari kata pertama terucap. Terima kasih. Di sini kita dari pasangan calon urut nomor 1, Imron dan Dimas. Di sini kami mengharapkan penuh dari kawan-kawan keluarga mahasiswa Fakultas Hukum sendiri untuk ikut mensukseskan pemira Fakultas Hukum di tahun 2021 ini dengan mencoblos pasangan calon urut nomor 1, yaitu kami di sini. Mungkin di sini kami belum dapat membuktikan bagaimana program kita dapat berjalan ke depannya. Tapi di sini kita meminta ke teman-teman KMFA di sini ikut bekerja sama dengan kita, ikut mensukseskan kita untuk berjalannya program-program penuh kepada keluarga mahasiswa Fakultas Hukum untuk memilih dan calon urut nomor 1 pada saat nanti. Ya, saya dan Imron ikhlas, kami ikhlas untuk sampai akhir, untuk menuntun, untuk mengajukan FH Fakultas Hukum, dan saya rasa kami berdua memang yang paling mampu pada saat ini. Maka saya harap untuk teman-teman jangan sia-siakan hak pilih kalian untuk memilih golput ataupun tidak memilih. Jangan dengarkan ataupun jangan terhasut karena kalian sudah dewasa, pasti kalian sudah punya pendirian sendiri. Jangan mendengarkan propaganda dari teman-teman atau golongan-golongan lain. Kawan-kawan independen, kawan-kawan punya pikiran sendiri, tolong independenlah, tolong dewasa, dan pilihlah sesuai hati nurani kalian sendiri. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup buruh, hidup petani, hidup perempuan yang melawan. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 01 telah memberikan closing statement-nya. Sekarang telah sampailah pada penghujung acara. Kami dari pihak Komisi Pemilihan Umum Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur berharap kepada teman-teman KMFA untuk dapat menentukan pilihan, salah satunya melalui debat terbuka yang telah kami selenggarakan pada hari ini. Saya, Zamroni Ahmad Afandi, sebagai perwakilan dari pihak KPU memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang telah kami lakukan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami juga berharap teman-teman KMFA dapat menggunakan hak pilih pada saat acara hari pemungutan suara dilaksanakan. Saya, Zamroni Ahmad Afandi, mewakili tim dari KPU FHUPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, acara demi acara telah kita lewati. Terima kasih kepada Kak Zamroni sudah menjadi moderator dan memimpin jalannya acara debat hari ini. Terima kasih juga kepada panelis dan jajaran panitia yang sudah bertugas dan semua yang telah hadir dan menyaksikan acara debat hari ini.
Dan akhir kata, saya selaku MC dan mewakili seluruh panitia penyelenggara, mohon maaf bila ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Jangan lupa gunakan hak suaramu dalam pemilu BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.